sangat bersih, kan enak untuk badan nyaman kan? Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa biar dalam belajar kita mudah untuk mengerti. Siapa yang dapat berdoa? Oke, nanti kalian aja dengan doa, boleh di tempat apa-apa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Tentang kemerdekaan informasi. Nah, kemerdekaan berpendapat itu termasuk hak atau kewajiban? Dan bisa juga jadi kewajiban. Jadi kalau di sini kemerdekaan berkaitan dengan media sosial. Mereka berpendapat di media sosial. Itu ada kan gambar kalian? Ya. Apa nak? Sekarang kalian perhatikan, ya. Kalian ingat-ingat di kehidupan sehari-hari itu pasti ada komentar yang baik dan ada komentar yang buruk. Nih, itu ada contoh gambar mana yang kalian anggap baik dan mana yang buruk dalam bermedia sosial. Nih.
ini pernah baca nih. Udah baca ya. Nah, itu ada kalimat pokoknya. Ada kalimat komentar di media sosial. Kamu lihat ya. Kalian bandingkan apakah ini bagus atau tidak. Lihat yang keduanya. Ini yang pertama, yang kedua. Ini pertama kali gambarnya komentar, dalam gambar ini komentar yang baik atau yang jelek? Kata-kata yang jelek tadi kan? Tadi? Semoga dapat Semoga dapat truk. Malah ada kata-kata kacau tadi. Nah itu kata komen. Nih, ini komentar yang baik atau buruk? Baik. Jadi kalau kita bermedia sosial, ini pasti ada yang pertama tadi, komentarnya yang buruk. Ini komentar yang baik. Nah, jadi kaitan dengan yang pertama ditayangkan, ini materi yang akan dipelajari sekarang. Untuk memperdalam materi, ibu tayangkan video pembelajaran biar kalian mengerti. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian nanti dapat menjelaskan makna dari kemerdekaan berpendapat warga negara. Jadi nanti hari terakhir setelah kita belajar akan ada tes. Kalian ucapkan, kalian pahami, nanti akan ada tesnya apa? Yang ibu tanyakan, apa yang sudah kalian ketahui tentang makna kemerdekaan berpendapat warga negara? Ya, jadi kalian pahami, nanti akan ada diskusi. Sekarang kita belajar dulu. Pernahkah kamu menyampaikan gagasan, ide, atau pendapat pada saat diskusi kelompok? Pernahkah kamu mengusulkan tempat yang ingin dikunjungi pada saat keluargamu bermusyawarah menentukan lokasi rekreasi keluarga? Sejatinya, kemampuanmu dalam berpendapat sudah dilatih sejak dini di lingkungan terdekatmu. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kemerdekaan berpendapat? Kemerdekaan berpendapat merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kemerdekaan dan berpendapat. Kemerdekaan berasal dari kata merdeka. Merdeka berarti bebas. Berpendapat berasal dari kata pendapat yang berarti ide, gagasan, atau pikiran yang disampaikan. Kemerdekaan
Kemerdekaan berpendapat mengandung makna bahwa setiap orang berhak dan bebas menyampaikan pendapat dan pemikirannya, baik secara lisan maupun tulisan. Kemerdekaan berpendapat merupakan hak setiap warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat atau pemikiran tanpa campur tangan siapapun. Kemerdekaan berpendapat meliputi kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi atau pemikiran tanpa adanya tekanan atau campur tangan siapapun. Pada era reformasi, jaminan hak asasi manusia, HAM, makin mendapat perhatian dari pemerintah dan pemerhati HAM. Hal ini ditindaklanjuti dengan pencantuman pasal-pasal tentang HAM pada bab tersendiri, yaitu bab 10A, juga menambah jumlah pasal tentang HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan. Hal tersebut mengingat HAM merupakan hak-hak berarti yang dimiliki oleh setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan pemberian dari negara maupun pemerintah. Selain itu, dipandang masih terbatasnya pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945 sebelum perubahan yang memuat tentang jaminan HAM. Salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah adanya hak kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu aspek penting di negara demokrasi. Salah satu tolok ukur negara demokrasi adalah adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di negara demokratis, kemerdekaan mengemukakan pikiran dan pendapat, serta hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang paling sebenarnya. Dengan demikian, negara yang menganut sistem politik demokrasi harus dengan jelas menjamin kebebasan warga negaranya untuk mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Hak mengemukakan pendapat dimiliki oleh setiap warga negara, tanpa memandang laki-laki dan perempuan. Kemerdekaan berpendapat yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan sama. Raden Ajeng Kartini atau akrab dipanggil R.A. Kartini merupakan sosok pejuang perempuan yang tangguh memperjuangkan hak-hak perempuan. Pada masa itu pendidikan bagi perempuan dirasa tidak penting karena pada akhirnya seorang perempuan akan mengurus rumah tangga. Dengan keberaniannya, R.A. Kartini menyuarakan dan memperjuangkan hak perempuan untuk berpendidikan yang saat itu diabaikan. R.A. Kartini mengirimkan surat kepada teman-temannya yang berasal dari Belanda. Dalam suratnya, Kartini bercerita tentang kondisi perempuan yang masih dikekang, tanpa bisa menentukan masa depannya sendiri, hingga kepeduliannya terhadap pendidikan. Atas keberanian R.A. Kartini menyampaikan pendapat dan hak perempuan, kini posisi perempuan tidak lagi di nomor 2 setelah laki-laki. Bahkan, perempuan mempunyai posisi yang sederajat terhadap laki-laki, termasuk dalam berpendidikan hingga memiliki jabatan. Oleh karena itu, hak kamu menyampaikan pendapat ketika proses pembelajaran juga tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemerdekaan menyampaikan pendapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Menurut undang-undang ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pemikirannya secara bebas, baik secara lisan maupun tulisan. Meskipun demikian, dalam menyampaikan pendapat masyarakat harus memperhatikan nilai-nilai dan etika agar proses penyampaian pendapat tetap menghormati hak masyarakat lainnya. Negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan kemerdekaan berpendapat dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat, warga negara dapat turut serta dalam upaya pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kemerdekaan berpendapat dapat berperan sebagai kontrol atau pengawas terhadap jalannya pemerintahan. Perlindungan kemerdekaan berpendapat diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan warga negara. Perhatikan kutipan berikut. Ada di dalam bukan ada ya? Ini pencetakan itu ada ya? Nah, ini ada bagian program ada.
kebebasan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu poin yang harus ditegaskan dalam kemerdekaan berpendapat warga negara adalah setiap warga negara mempunyai hak secara bebas untuk menyampaikan pendapat, namun dilakukan secara bertanggung jawab. Artinya, masyarakat harus mampu mempertanggungjawabkan pendapat mereka secara moral dan hukum. Dengan demikian, bebas dalam mengungkapkan pendapat bukan bermakna bebas sebebas-bebasnya, bukan bebas tanpa aturan. Kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai berikut. 1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. 2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum. 3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. 5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Juni pada saat Yang tadi masih ingat? Apa yang tadi? Kata kaitannya dengan dan pendapat kepada guru pada saat sampaikan. Kemerdekaan berbentuk bagian dari hak asasi manusia. Ya. Menyampaikan pendapat dan pemikirannya secara bebas, pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun tadi sudah jelaskan ini kan? Nah, sekarang kalian boleh tulis. Nih, kewajiban warga negara yang kaitannya. Pertama, menghormati hak dan kebebasan orang lain. Tulis dulu ya, yang kaitan nanti dengan diskusi kalian. Yang pertama apa? Menghormati hak dan kebebasan orang lain. Boleh. Yang kedua, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum. Yang ketiga, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Yang kelima, menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Ini ada 5 kewajiban warga negara yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Ya boleh. Yang ini lah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu juga ada di buku paket kalian. Ada nggak? Ada. sebagai berikut. 1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. 2. Kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan peraturan perundang-undangan. Hubungan tersebut juga menegaskan bahwa hak berpendapat harus diimbangi dengan kewajiban. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta rasa saling menghargai dan menghormati hak asasi setiap pihak. Hal ini menunjukkan bahwa antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang.
Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi berdasarkan Pancasila kebebasan seseorang dalam berpendapat, berserikat, dan menyampaikan pendapat di muka umum dibatasi oleh beberapa hal, antara lain stabilitas dan keamanan nasional, kepentingan umum, ideologi bangsa, serta etika dan aturan moral yang bersifat kemasyarakatan maupun keagamaan atau ketuhanan. Hal ini dimaksudkan agar kebebasan berpendapat tidak dibenci oleh berbagai narasi yang mengarah pada ujaran kebencian, hasutan, provokasi, adu domba, dan caci maki, sehingga tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain serta kepentingan masyarakat yang wajib dilindungi. Jadi kalau misalkan nggak jelas tuh, kalau udah jelas sebenarnya bisa ditangkap makna dari kemerdekaan berpendapat. Kan itu dari awal dari kata-kata merdeka, kita merdeka. Merdeka apa? Ya, merdeka benar. Bebas. Jadi kita bebas untuk berpendapat. Tapi pendapat yang bertanggung jawab. Kasih dulu sesuatu ke kalian. Merasa nggak? Bisa duit. Jadi masih dibiarin ayo. Ibu kasih sedikit tinggal ya, bisa senyum dulu ya. Kalian berpasangan itu, pasang-pasang berdiri dulu, coba berdiri, biar semangat. Nah, berhadapan-hadapan. Siapa yang konsentrasi, siapa yang bisa menangkap lawannya, bahas itu. Nah, kita bermula dari nih. Kalau ibu ngomong, angka, ini mana angka mana? Ini yang muda. Kaitan dengan matematika. Wah, sedikit ya. Kalian ibu mau lihat konsentrasi kalian. Angka satuan, angka puluhan. Pada kalian ada pembagian sebelah kanan. Di sebelah sini angka ganjil, nah ya. Sebelah sini angka. Di sini angka. Dan di sini angka. Angka ganjil, angka genap. Bisa perhitung kan? Bisa. Sudah kelas 9. Kalau masih berjauh, kalau itu yang angka 9, itu berapa ganjil lah? Ganjil. Yang ganjil mana? Sebelah kiri. Kalau ibu angka 9, angka ganjil menangkap tangan yang genap.
lagi dengan angka 5. Harusnya kalau kita pasti banyak kalian yang punya medsos ya? Ya. Punya apa? Oh, TikTok, yang pasti TikTok. Terus? Facebook. Juga nih? Udah 5 ya? Iya. TikTok tadi ya? Iya. Oke, terus? Ada dulu yang lain? Boleh lah, kalau ibu ya. Terus? Itu ada? Ada itu? Terus? Facebook. 5 sudah? Ayo, Telegram masih ada? Masih. Habis? Habis 6 ini sudah kalian gunakan? Iya. Biasanya kadang-kala ada yang gunakan pakai komentar yang sesat. Ya. Apalagi kalau misalnya senang. Komentar. Jadi kalau kita boleh bermedia sosial, tapi bijak-bijaklah dalam komentar. Ya. Apalagi kalau misalnya kalian menanyakan sesuatu yang wah, ya. Tapi banyak yang komen positif, ada komen negatif. Semoga bisa dipahami. Ini baru yang pertama, nah ini makna kemerdekaan berpendapat warga negara. Sekarang ibu kasih kalian tugas apa berdiskusi, membentuk kelompok. Ya, ada 5 kelompok. 5 kelompok. Itu ada yang 6, ada yang 7. Silakan berkelompok. Silakan berkelompok, boleh diputar neksanya. Ayo,
nih. Terus tuanya dengan buat kelompok 4 dan tuanya terima kelompok 5. Bisa dimengerti? Bisa. Kan kalian orang buku cetak, buku panduan, terus kalian cari kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah ya. Ini untuk kelompok 1. Silakan kalian tulis hasil diskusi kalian di kertas ini. Tulis nama kelompok ya. Nama kelompok, nama teman-teman. Sudah waktu 100% nih. Silakan ditulis. Nah, diskusikan dulu. Apa hubungan hak dan kewajiban warga negara? Hubungan antara apa itu dikaitkan. Silakan oleh kalian menurut definisi dari hak itu apa, ya, apa dan disertai dengan contohnya. Silakan kerjakan. Mau lihat siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak, siapa yang memberikan masukan, siapa yang tidak. Satu orang, satu di sini. Lihat di sini. Kalau kalian nggak tanya sama ibu, kalau bingung kalian tanya, silakan nanya.
Lagi lo ya, mulai selesai.
menyaksikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kami yang pertama, saya Safwan Haji Baikal. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang kemerdekaan berpendapat warga negara. Keseimbangan hak berpendapat dan kewajiban. Kemerdekaan berpendapat definisi hak menyampaikan pikiran, pandangan secara bebas, tulisan dan lain-lain. Dasar hukum Pasal 28D ayat 3 Buku nomor 9 tahun 1998. Fungsi dalam demokrasi, kontrol sosial kepada pemerintahan, menunjukkan partisipasi rakyat. Juga yang menyertai tanggung jawab pemilu, menghormati hak orang lain, contohnya tidak melakukan pencemaran nama baik atau fitnah, menghargai hak orang lain untuk berbeda pendapat, tidak melanggar hak privasi dan menghormati individu, kepatuhan menggunakan istighfar, contohnya tanggung jawab atas konten yang disampaikan, misalnya menghindari ujaran kebencian dan hoax, menjaga keamanan ketertiban umum, terutama saat unjuk rasa, mematuhi tata cara yang diatur undang-undang, misalnya pemberitahuan unjuk rasa, etika dan moralitas, contohnya menyampaikan pendapat dengan fakta valid dan argumentasi dan konstruktif, menggunakan bahasa yang satuan dan tidak provokatif. Apa pula kewajiban negara? Perlindungan hukum, melindungi warga negara yang menyampaikan pendapat secara damai, menjamin kepastian hukum yang adil, fasilitas menyediakan ruang dan kesempatan untuk berpendapat, tanggung jawab atas kelangsungan acara penyampaian pendapat yang aman dan tertib, pembatasan hukum, menerapkan pembatasan hanya untuk tujuan yang sah dan proporsional, misalnya moralitas, kesehatan publik atau hak orang lain. Nomor 3, keseimbangan. Pertama, mencapai keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Hasil terwujudnya kebebasan dan bertanggung jawab, menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan dewasa, baik anarki dan tirani, keberkahan berlebihan. Kemerdekaan berpendapat. Pengertiannya adalah hak setiap individu menyatakan pendapatnya atau aspirasi secara bebas dalam bentuk lisan atau tulisan, media sosial, demonstrasi damai, media massa. Seperti dasar hukum UUD 1945 pasal 28E Indonesia, Deklarasi HAM PBB pasal 19, kewajiban yang menyertai seperti tanggung jawab atas pendapat, tidak menyebarkan hoax, tidak memfitnah atau mencemarkan nama baik, menjaga ketertiban umum seperti tidak menghasut atau mengajak kekerasan, tidak memicu konflik sara, menjaga ketertiban umum, tidak menghasut atau mengajak kekerasan, tidak menyerang kehormatan pribadi, menghormati hak orang lain, menghargai pendapat berbeda. Demikianlah presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami silakan. Menanggapi silakan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Tidak ada fakta berarti. Mengerti? Insyaallah paham. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan maju dua-dua. Silakan nomor dua. Nomor satu, kewajiban masyarakat yang menyertai tanggung jawab individu, menghormati hak orang lain, tidak melanggar kehormatan atau reputasi individu, misalnya menghindari pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, menghormati hak orang lain untuk berbeda pendapat, menjaga hak dan kebebasan orang lain, aturan hukum dan ketertiban umum, bertanggung jawab secara umum, misalnya menghindari ujaran kebencian, provokasi atau menyebarkan hoaks, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya terkait tata cara unjuk rasa, menjaga keamanan dan ketertiban umum, etika dan moral, menggunakan bahasa yang santun dan menghindari provokasi, menyampaikan pendapat dengan sadar dan fakta yang valid, mempertimbangkan dampak sosial dari pendapat yang disampaikan tanggung jawab sosial. Cabang 2. Kewajiban negara. Tanggung jawab pemerintah
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota 7 orang, yaitu saya Bunga Najika Sari, saya Rizka Salma, saya Rizka Salma. Saya Rizky Wijaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hubungan hak berpendapat dan kewajiban. Pusat keseimbangan hak dan kewajiban. Prinsip inti pelaksanaan hak berpendapat tidak boleh mengganggu hak dan kepentingan orang lain. Asas dasar keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Cabang 2, kewajiban menyertai tanggung jawab sosial. Kewajiban ini berfungsi sebagai batasan dan etika dalam berpendapat terhadap individu lain, menghormati hak asasi orang lain, tidak melakukan fitnah, penghinaan atau pencemaran nama baik, menghindari perbuatan ujaran kebencian, sara. Cabang 3 orang berada dalam keseimbangan. Kewajiban adalah memeriksa atau adalah melindungi individu yang berpendapat secara damai dan sah, menjamin hak berpendapat tanpa diskriminasi, menyediakan keadilan dan kepastian hukum. Pembatasan yang diperbolehkan adalah pembatasan harus ditetapkan oleh undang-undang. Tujuannya untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain, ketertiban umum dan moralitas agama. Kesimpulan dapat diseimbangkan. 1. Terciptanya ruang publik yang sehat dan kondusif. 2. Mencegah penyalahgunaan keagamaan yang mengarah pada anarki atau konflik sosial. 3. Memperkuat kualitas demokrasi dan kehidupan bangsa. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Oke, siap siap. Ada nama dari kelompok mana? Nama saya Sonda Salvina, perwakilan
ujaran kebencian sara, menghormati hak asasi orang lain. Terhadap hukum dan ketertiban, wajib menaati peraturan perundang-undangan, menjaga keamanan dan ketertiban umum, berpendapat berdasarkan fakta. Ketiga, kewajiban negara melindungi warga yang berpendapat berdasar, menjamin hak berpendapat, bebas berdiskriminasi, pembatasan ditetapkan oleh undang-undang untuk melindungi hak orang lain. Kesimpulan dampak positif pencipta ruang publik yang aman, membuat kualitas demokrasi, menjaga konflik sosial. Boleh lagi ya? Apa namanya? Maka dari nama-nama. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang namanya Undang-Undang Nomor berapa yang menyangkut tentang bebas berpendapat. Bebas berpendapat. Undang-Undang 1945 pasal 28B ayat 3 dan nomor 9 tahun 1998. Yang Boleh lagi? Boleh lagi bilangnya? Saya sama Zafarian, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, bisakah kalian jelaskan bagaimana hak dan kewajiban warga negara agar bisa tiba? Jelaskan secara kewajiban. hak dan kewajiban. Kewajiban negara melindungi warga yang berpendapat secara sah, menjamin hak berpendapat tanpa diskriminasi. Batasan harus ditetapkan oleh undang-undang untuk melindungi hak orang lain dan moralitas. Oke, baik-baik. Ya, presentasi dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang terakhir kelompok 5. Harus lebih semangat lagi. Coba boleh semangat. Boleh yang lain nanya, silakan nak. Tanya-tanya dulu. Untuk yang kasih nilai bagus-bagus, Neng. Kalau nggak ada hasil lagi, yang boleh bacakan itu bagus, sudah nyambung. Ya, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Edi Maulana dari kelompok 5. Di sini ada anggota saya yang Muhammad Rimal Faiz. Di sini saya dan anggota saya akan membahas kemerdekaan berpendapat dan kewajiban lainnya. Cabang 1, hak kemerdekaan pendapat. Definisi: kebebasan untuk menyuarakan pendapat, ide, dan kritik tanpa takut akan ancaman. Contoh: menyatakan pandangan dalam diskusi publik, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, mengikuti pemilihan OSIS atau semua kelas. Dan tanggung jawab melindungi aspek kewajiban seperti hak orang lain dan melanggar hak asasi manusia menjaga ketertiban dan memastikan pendapat dan menyampaikan
Pasal 8 Undang-Undang Tahun 1945 mengatur batas-batasan dalam menjalankan kebebasan untuk tidak melanggar hak asasi manusia dan kewajiban dasar. Cara menggunakannya, perhatikan bagaimana hak dan kewajiban manusia. Kemerdekaan berpendapat adalah hak dan kewajiban seperti menghormati orang lain adalah batasan agar hak tersebut tidak disalahgunakan. Hukum adalah kerangka yang memastikan liberty berjalan berimbang, mendukung kebebasan berpendapat sekaligus menjaga kesatuan sosial. Baiklah teman-teman, setelah tadi pembahasan kami di sini, adakah teman-teman yang mau bertanya? Ada dong. Sebenarnya saya tanya juga dari satu bertanya bagaimana pendapatnya tentang HAM, hak asasi manusia. Diberitahukan kepada seluruh siswa, bagi yang menemukan jam tangan smartwatch berwarna hitam, harap segera dikembalikan. Sekali lagi diberitahukan kepada siswa yang menemukan jam tangan smartwatch berwarna hitam, harap segera dikembalikan ke TU sekarang. Bisa dijelaskan kembali suara yang besar. Mana dulu satu? Sudah? Silakan, kelompok 3. Saya dari pertama dari perwakilan dari kelompok 3 yang menanyakan, sebutkan 10 kewajiban tentang hak asasi manusia. Latihan jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson. Sebutkan 5 kewajiban tentang hak asasi manusia. Berhak atas kelangsungan hidup, berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan tempat tinggal, berhak mendapatkan pekerjaan dan memeluk agamanya masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang nampil, yang membacakan, hasilnya sudah bagus. Yuk kita apresiasi semua. Kita buat yel-yel dengan tim Mufid. Yel.
lagi ke jaminan kemerdekaan berpendapat. Nah, ada yang bisa sekarang bertanya, apa yang tidak kalian pahami dari materi ini? Apa semua sudah paham? Sudah jelas? Yakin? Oke, sudah ngerti. Sekarang kita simpulkan. Apa itu makna kemerdekaan berpendapat? Apa itu makna kemerdekaan berpendapat? Maknanya apa? Artinya kita diberikan kebebasan, negara diberikan kebebasan oleh negara untuk mengeluarkan pendapat, tapi pendapat yang berpositif dan benar, yang bertanggung jawab. Arti minimal etika. Itu namanya bebas, itu bebas, tapi bertanggung jawab. Jangan asal komentar saja. Diimbangi dengan kata-kata yang baik. Ya, itu maknanya. Sekarang ibu ada tes untuk kalian, cuma satu pertanyaan. Silakan kamu keluarkan kertas lembar. Pertanyaannya apa yang kita sebutkan tadi? Tulis saya. Boleh langsung jawaban. Kalian jelaskan makna jelaskan makna dari kemerdekaan warga negara. Makna kemerdekaan berpendapat warga negara menurut kalian. Silakan. Makna kemerdekaan berpendapat. Makna dari kemerdekaan berpendapat, silakan tulis. Cukup 2 menit selesai, nah ya. Kalau sudah selesai, nanti kita baca doa ya. Biar pelajaran hari ini, materi kita ini untuk mengakhiri, ayo kita mengakhiri